Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Proses pendaftaran dan pengumpulan berkas untuk seleksi CPNS 2021 sudah berjalan. Banyak di luar sana, saya temui para pelamar yang melakukan kesalahan pada saat melakukan registrasi di portal SSCASN. Mulai dari kesalahan sepele hingga kesalahan yang sangat fatal, teman-teman. Rata-rata pelamar melakukan kesalahan baik karena ketidaktahuan atau ketidaktelitian dalam membaca petunjuk pendaftaran CPNS. Nah, bagaimana nih dengan teman-teman? Apakah melakukan kesalahan juga pada saat pendaftaran? Teman-teman tidak perlu panik ya. Jika teman-teman dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas memberikan kesempatan melakukan sanggahan melalui masa sanggah. Masa sanggah hasil administrasi akan disediakan panitia seleksi CPNS selama 3 hari lamanya, teman-teman. Yaitu mulai tanggal 4 Agustus hingga tanggal 6 Agustus 2021. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mengajukan sanggahan agar berhasil 100% dan dapat diterima tim verifikator Panselnas. Perlu teman-teman ketahui, setiap pendaftar yang dinyatakan tidak lulus pada tahap administrasi akan memperoleh pemberitahuan mengenai apa yang menyebabkan teman-teman dinyatakan tidak lulus administrasi. Nah, di sini peserta CPNS dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi karena melakukan kesalahan dalam penulisan surat lamaran, di mana surat lamaran peserta seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya diketik komputer, sementara pelamar justru menulis lamaran dengan tulis tangan. Jadi untuk mengajukan sanggahan, klik menu ajukan sanggah pada halaman resume account, teman-teman. Kemudian akan muncul form sanggah seperti tampilan pada layar monitor teman-teman. Dalam mengisi kolom alasan sanggah, sebaiknya teman-teman berikan alasan yang masuk akal dan meyakinkan ya, agar bisa dipertimbangkan oleh tim verifikator untuk memaafkan kesalahan teman-teman, karena kesalahan yang mengakibatkan teman-teman dinyatakan tidak lulus bisa saja bukanlah karena teman-teman tidak membaca dan memperhatikan petunjuk pendaftaran, melainkan karena suatu hal yang memang tidak teman-teman mengerti atau ketahui. Nah, di sini misalnya alasan tim verifikator tidak meluluskan peserta CPNS karena surat lamaran tidak sesuai ketentuan atau ditulis tangan. Alasan sanggah yang dapat digunakan, misalnya surat lamaran saya tulis tangan karena ketidaktahuan saya mengenai peraturan yang seharusnya diketik menggunakan komputer. Saya kira yang diketik komputer hanya surat pernyataan saja, seperti pada instansi lain yang umumnya lamaran ditulis tangan. Nah, kiranya seperti itu, teman-teman bisa mengisi kolom alasan sanggah untuk alasan surat lamaran tidak sesuai ketentuan atau ditulis tangan ya, teman-teman. Atau teman-teman juga dapat memberikan alasan sesuai versi teman-teman yang lebih masuk akal dan lebih meyakinkan ya. Namun perlu teman-teman ketahui, jumlah karakter kata pada kolom sanggah tidak bisa panjang lebar, karena memiliki batas maksimal karakter ya teman-teman. Jadi rangkailah kata-kata seefisien mungkin, namun tepat sasaran ya. Singkat, padat, jelas, dan memiliki bobot pertimbangan. Nah, jika untuk menyanggah alasan tidak lulus teman-teman karena STR yang teman-teman upload misalnya tidak linear dengan jenjang pendidikan D4 kebidanan, teman-teman dapat menggunakan alasan sanggah seperti ini ya. Karena saya tidak mengetahui STR harus sesuai dengan pendidikan terakhir pada pengumuman instansi, dan SSCASN juga tidak dicantumkan bahwa pendidikan di STR harus sesuai dengan pendidikan terakhir saat mendaftar dan masa aktif STR masih berlaku. Nah, di sini juga saya sertakan alasan yang bisa teman-teman gunakan untuk menyanggah alasan tidak lulusnya teman-teman karena tidak mengunggah STR ya. Teman-teman bisa menggunakan alasan ini. Atau mungkin teman-teman
dinyatakan tidak lulus karena tinggi badan tidak sesuai dengan ketentuan atau kriteria. Nah, teman-teman bisa menggunakan alasan sanggah yang singkat, padat, dan jelas seperti ini, teman-teman. Nah, setelah teman-teman selesai mengisi form sanggahan, silakan checklist persetujuan kemudian klik akhiri proses sanggah. Sebelum mengakhiri proses sanggah, baca kembali ajuan sanggah teman-teman. Bila perlu, baca sampai berulang kali. Usahakan alasan yang teman-teman ajukan benar-benar tepat sasaran dan bisa menjadi bahan pertimbangan tim verifikator untuk mengabulkan sanggahan teman-teman. Oh ya teman-teman, sanggahan juga dapat disampaikan jika keputusan ketidaklulusan teman-teman disebabkan karena kesalahan sistem atau kekeliruan verifikator dalam membaca dokumen yang diunggah oleh teman-teman. Contohnya misalnya nilai IPK dan tanggal lahir yang dimasukkan saat mendaftar tidak sama dengan ketentuan karena kesalahan sistem. Misalnya teman-teman telah mengunggah nilai IPK teman-teman sesuai dengan yang ada pada dokumen teman-teman, yaitu 3,24. Pada saat meresum pendaftaran teman-teman lah, yang muncul justru hanya 2,34. Kemudian, misalnya jika surat pernyataan teman-teman sudah dilengkapi materai, tetapi petugas verifikasi salah lihat dan menyatakan berkas teman-teman tanpa materai. Sesuai dengan keterangan Kepala Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga Biro Humas BKN, contoh alasan sanggah untuk konteks kasus di atas adalah mohon dicek ulang surat pernyataan sudah ada materainya. Kiranya seperti itu ya teman-teman. Nah, contoh kasus lainnya, petugas verifikasi menyebut pelamar tidak lulus seleksi karena belum mengirim dokumen transkrip nilai. Padahal pelamar sudah mengirim dokumen itu dan datanya di laman SSCASN memang tidak kosong. Nah, dalam kasus seperti ini, contoh kalimat alasan sanggahan yang bisa ditulis pelamar adalah mohon dicek ulang, saya sudah kirim transkrip nilai saya. Mengenai masa sanggah, Kepala Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga Biro Humas BKN mengatakan bahwa setiap pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi boleh-boleh saja mengajukan sanggahan. Namun perlu diingat ya teman-teman, masa sanggah bukan ditujukan untuk memperbaiki, melengkapi, atau mengunggah ulang dokumen persyaratan. Artinya, pengajuan sanggahan bukan untuk menawar keputusan panitia, melainkan upaya meyakinkan petugas verifikasi bahwa pelamar benar-benar sudah memenuhi semua persyaratan pendaftaran. Demikian tutorial cara mengajukan sanggah pada tahap seleksi administrasi CPNS tahun 2021. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.